Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita membicarakan makna tanda-tanda akhir zaman. Untuk apa sebetulnya tanda itu ditaruh? Bukan kalau tidak ada gunanya. Tapi kalau ada gunanya apa? Nah, sebelum kita lanjut memikirkan itu, supaya kita tidak terjebak pada isu-isu akhir zaman yang terus akan semakin menjadi-jadi seperti apa yang dikatakan Alkitab, kita renungkan bagian ini, kita berdoa. Dan bersyukur berterima kasih untuk boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami dalam mengerti dan tak terjebak pada perangkap zaman ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan. Amin. Baik saudara yang kekasih, mari kita melihat Alkitab kita Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga berjaga, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku yang kekasih, tanda-tanda akhir zaman memang ada untuk bisa kita pahami. Nanti kita akan belajarlah tanda-tanda politik, peperangan, kelaparan, ekonomi, ajaran sesat dan seterusnya. Kita nanti belajar. Tetapi yang menjadi penting dari kita untuk melihat dalam bagian ini, bagaimana situasi pelik dalam kehidupan anak manusia, dan bagaimana kehidupan itu sesungguhnya bukan barang baru. Ini dulu nih. Tanda-tanda ini atau situasi ini bukan gambar baru. Nah, ini harus dipahami saudara. Bentuknya memang progres berbeda dulu, tapi dulu pun sudah ada seperti itu. Ambil contoh yang sangat sederhana ketika orang-orang Israel lepas dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka menuju ke tanah perjanjian. 40 tahun perjalanan mereka, mujizat Tuhan terjadi tiap hari, tapi mereka mendukakan hati Allah. Yang mereka lakukan adalah kejahatan dan kengerian, sehingga mereka hidup semaunya, hidup sekenanya. Mereka lakukan apa yang mereka suka. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah saudara, ketika itu terjadi, apa yang menjadi kepedihan dan kengerian? 40 tahun. Gambaran itulah sebetulnya yang terjadi pada gambaran akhir zaman. Kita dari kesementaraan menuju kepada kekekalan. Di sementara ini kita di dunia menuju ke surga, tanah perjanjian sejati, Yerusalem yang baru. Sepanjang pemeliharaan Tuhan, mujizat tetap terjadi. Bencana datang silih berganti seperti orang Israel ditulahi. Tapi tetap saja ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Itu fakta. Nah, begitulah akhir zaman ini. Semua akan datang silih berganti, isu ke isu. Nah, bagaimana orang mau berjaga-jaga? Bagaimana orang mau mengerti semuanya? Ini penting. Maka digambarkan lagi pada zaman jauh lagi ke belakang, sebelum zaman Musa, zaman Nuh. Tuhan memberitahukan air bah akan datang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nuh memberitahukan kepada orang seisi kampungnya atau seisi kotanya bahwa air bah akan datang, orang mentertawakan dia. Bagaimana mungkin ada air bah? Nggak ada gejalanya. Tapi Nuh memberitahu, ini lebih parah, sudah dikasih tahu. Tapi mereka tidak peduli. Kebenaran berita itu mereka abaikan. Tinggallah Nuh di dalam kesendirian terhadap informasi. Saya mulai membayangkan perasaan frustrasi melanda Nuh. Atau jangan-jangan dia sempat ragu apakah betul Tuhan akan datang.
Karena bisa dimengerti kalaupun dia ragu. Mengingat situasi yang ada, situasi yang terjadi. Sungguh tidak menyenangkan menjadi sendiri berpendapat. Tetapi Nuh tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Nuh percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan Nuh mengerjakan bahtera itu. Sampai kemudian bahtera itu selesai, saudara-saudaraku yang kekasih. Sesudah bahtera itu selesai, apa yang dilakukan oleh Nuh sangat luar biasa. Bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan dan bagaimana dia mengisi hari-harinya dengan cara yang bertanggung jawab tadi itu. Bagaimana dia menjalani hari-harinya dalam pimpinan Tuhan itu. Sehingga akhirnya Nuh menyelesaikan segala sesuatunya di dalam takut akan Tuhan. Dan betul, air bah itu datang. Semua orang ditimpa bencana. Baru kemudian semua orang teriak. Tapi sudah tidak sempat. Terlambat. Oleh karena itulah gambaran di zaman Nuh mau mengatakan betapa berita ada pun orang tak siap. Berita ada pun sudah disampaikan orang tidak mau tahu. Zaman Musa pun sama. Tulah Tuhan sudah jatuhkan. Ternyata tak cukup juga. Berkali-kali mereka ditulai, mati di depan jemaat itu. Yang pertama tak cukup, kedua terjadi, ketiga masih datang, itu yang besar. Belum lagi dalam kelompok-kelompok yang kecil. Puluhan ribu orang mati ditulahi langsung. Ya, lebih dari 50.000 orang. Secara persentase hampir 10% dari angka 600 laki-laki yang keluar dari tanah Mesir. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka dari angka 600.000 laki-laki tadi belum termasuk perempuan anak-anak itu. Lebih dari 50.000, 10% mereka ditulahi Tuhan. Tak tanggung-tanggung loh. Tapi kemudian mereka kapok? Enggak juga. Tetap saja mereka hidup dalam salah dan terus-menerus berbuat salah. Itu itulah mujizat Tuhan lebih dari cukup. Mana 40 tahun lamanya. Air payau bisa diminum, bahkan cadas batu padat pun bisa mengeluarkan air. Pernahkah mujizat itu membuat mereka cukup dan jadi percaya? Enggak juga. Karena itu belajarlah untuk mengumandangkan kebenaran dan bukan gila terhadap mujizat. Lalu tiap hari itu kita mimpikan seperti pendekatan perdukunan saja kita pada akhirnya. Karena akhirnya kita cari apa yang orang suka. Ya jelaslah orang suka mujizat. Tapi apa yang Tuhan suka kita tidak lakukan. Berita supaya Injil itu disampaikan dan manusia hidup menyangkal dirinya, memikul salibnya, hidup seperti Kristus Tuhannya. Siapa yang memilih berita itu? Nah, oleh karena itu kita bisa melihat seluruh fakta-fakta yang ada ternyata membuat mereka tidak menjadi siap juga untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Berita pasti sudah disampaikan Nuh, tapi mereka abaikan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Di zaman akhir menuju titik akhir zaman kehidupan kita ini. Maka apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi sangat jelas. Tanda-tanda sudah ditunjukkan. Kalau di Israel tulah dan mujizat. Tanda-tanda sudah ditunjukkan. Kalau di zaman Nuh, berita jelas dari Nuh disampaikan. Tanda-tanda itu faktual. Bisa kita lihat. Satu persatu nanti kita akan membahasnya. Begitu terang benderang, tak bisa dibantah. Walaupun tanda yang jelas terang benderang itu justru tidak mau disadari dan dilihat oleh gereja. Tetapi orang-orang Kristen terjebak pada isu-isu fenomena-fenomena yang justru tidak ada di dalam Alkitab. Dan tidak dicatat penting semuanya. Nah jadi apa gunanya tanda? Mengingatkan kita. Apa gunanya tanda? Supaya kita berjaga-jaga. Itulah makna dari tanda. Jaga-jagalah. Tapi celakanya kita bukan berjaga-jaganya. Kepo, ribut dengan fenomena-fenomenanya. Miris juga ya. Nyari-nyari yang nggak ada, yang ada nggak dikerjakan. Kira-kira itu gambarannya umat pada situasi saat ini. Yang ada jelas nggak dikerjakan, yang nggak ada dicari-cari, spekulasi makna. Akhirnya salah, nggak karu-karuan. Yang jelas itu apa? Bacalah di dalam bagian ini. Bagaimana dikatakan bahwa kalau kita di dalam hidup ini digambarkan ada dua orang di ladang. Ya,
Satu akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada di kilangan, satu dibawa, satu ditinggalkan. Mau mengatakan apa? Ketika orang sedang kerja, tiba-tiba satu diangkat. Artinya apa? Tidak ada yang menduga, itu saja. Nggak usah bayangkan satu pengangkatan lalu hebat seperti gitu. Ya, katanya ada satu kelompok saudara-saudaraku yang kalau naik pesawat selalu diingatkan, lihat pilotnya Kristen apa enggak. Kalau Kristen apa pilotnya Kristen, ya, co-pilotnya cari yang enggak Kristen atau sebaliknya. Karena kalau dua-duanya Kristen, pas ada waktu pengangkatan, tak kan pesawatnya jatuh katanya. Saya pikir-pikir ini sakit kuping juga kita dengernya. Dan sakit kacau juga pemikiran ini. Kenapa? Lah kalau memang diangkat, ngapain kau takut? Kalau kau benar kan kau juga diangkat. Kok mikirin pesawat jatuh? Aneh ya? Aneh sekali. Super aneh itu. Ya. Emang kau bisa manipulasi surga itu? Emang kalau orang Kristen pasti diangkat? Benar apa enggak kan? Jadi cerita ini bukan cerita urusan itu. Cerita ini mau mengatakan betapa tidak terduganya itu loh. Dua orang lagi di ladang kerja, satu keangkat, satu ketinggal. Dua orang di kilangan, satu keangkat, satu ketinggal. Tidak terduga. Satu. Yang kedua, bahwa nanti akan ada pemisahan yang sangat tuntas. Mana lalang, mana gandum. Itu sama, diangkat dan tertinggal itu. Lalang diikat, dibakar. Tapi gandum ikat masuk lumbung. Dua-duanya terpisah. Satu dibakar, satu ke lumbung. Itu lalang gandum. Maka gandum itu yang diangkat, lalang itu tertinggal. Saudaraku, begitu jelasnya pesan itu. Pertama, kau tidak menduga. Lagi kerja, lagi di aktivitas, tahu-tahu satu angkat, satu tinggal. Kedua, kenapa kau diangkat, kenapa kau tinggal? Kalau kau diangkat itu pertanda kau gandum. Kalau ditinggal itu pertanda kau ilalang. Dibakar di situ. Dan faktor yang ketiga. Hal ini justru menunjukkan kepada kita. Betapa amat sangat jelasnya posisi orang percaya. Landang masuk gandum masuk ladang. Masuk lumbung. Atau yang Anda adalah yang diangkat itu. Sama itu artinya. Maka status kita sangat jelas. Kalau memang kita beriman. Status kita sangat jelas. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, karena itu apa yang perlu? Berjaga-jagalah. Makanya dibilang karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 42 menjelaskan tentang angkat dan tidak angkat. Untuk mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Berjaga-jagalah. Kenapa harus jaga-jaga? Karena kau tidak tahu kapan dia datang. Nah karena itu orang Kristen seperti yang selalu saya sering katakan adalah hidup today, hari ini. Hari ini marilah hidup sesuai kehendak Tuhan. Hari ini marilah hidup melakukan kehendak Tuhan. Hari ini marilah menjalankan ketetapan Tuhan. Jangan pernah tidak. Jangan pernah kau hitung berkat Tuhan lalu kau tidak puas. Ya. Hitunglah berkat Tuhan dan puas. Kalau kau mau menghitung tidak puas, lihat diri kita ini. Jangan pernah puas melayani Tuhan, tapi puaslah pada berkatnya. Celakanya kita, tidak pernah puas sama berkat Tuhan, tapi puas melayani Tuhan. Aku sudah ini, aku sudah itu. Lah, emang apa sih kita? Berapa hebat sih kita untuk apa yang kita lakukan? Siapa kita? Mati pun kita jungkir balik, saudara-saudaraku, melayani Tuhan. Nah sudah semestinya itu. Kasihnya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luar biasa itu. Mati pun kita. Sudah semestinya. Karena itu marilah kita pikirkan bersama-sama bagaimana memahami kehidupan ini sepenuhnya. Marilah kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita berjaga-jaga dalam hari-hari yang kita jalani. Supaya kita berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan datang pada hari yang tidak kita tahu tapi kita siap siaga. Lagi-lagi gak penting trompet itu, gak penting bintang itu, gak penting fenomena ini, gak penting mata uang itu dan seterusnya. Isu bait Allah dan seterusnya. Tapi penting engkau hidup benar. Biarkan di Alkitab tanda-tanda itu yang ada. Jangan diutak-atik itu. Ya. Inilah yang harusnya kita pahami bersama-sama. Inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Sehingga kita mengerti makna Alkitab itu. Kita mengerti apa yang Alkitab bicarakan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak kita menjadi salah.
Salah ngerti apa yang Tuhan mau katakan. Salah ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Lalu kita memegang yang salah ini di dalam diri kita terus menerus. Itu sangat menyakitkan. Tapi itulah kita. Kita hidup katanya beriman, tapi perlakuan kita sungguh tidak beriman. Nah, mari kita berdoa supaya iman itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Iman adalah percaya Tuhan memimpin kita sampai kesudahan zaman. Iman adalah takluk pada ketetapan Allah dengan melakukan setiap apa yang Dia mau. Maka hidup kita sangat indah. Jadi itu yang kita perlukan. Bukan isu-isu tadi. Lihat sana, lihat sini. Persis kayak Tuhan bilang, jangan kau dengar berita sana sini. Lalu lari, jangan lari sana, lari sini. Awas, jangan terperangkap. Itu kalimat Tuhan Yesus sudah jelas itu. Tapi entah kenapa, sepertinya kalimat itu tidak cukup dan selalu orang terperangkap pada isu-isu yang ada. Nah, mari kita pikirkan. Sejauh mana kita bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan, apakah kita sudah berjaga-jaga. Jadi saudara-saudaraku, berjaga-jaga itu mulailah dengan membaca Alkitab baik-baik. Kalau baca, jangan sepotong comot-comot ayat seenaknya. Alkitab ini satu kesatuan. Baca. Kalau bisa satu pasal mungkin terlalu banyak untuk diingat, terlalu sulit. Satu perikop. Selidiki, investasi sedikit waktulah. Ya. Sehingga kita belajar. Saya tahu orang Kristen paling suka saat teduh 3 menit bersama Tuhan baca. Lalu rasa keberdosaannya itu sudah terselubungi, terpenuhi. Ya saya teduh. Nggak usah menipu diri sendirilah kan. Perlu banyak kita menggalinya. Perlu banyak kita memahaminya. Karena itu baca, lihat, gali. Teliti, oh benar gini. Oh iya, oh itu. Sehingga engkau mengerti. Udah ngerti? Udah. Renungkan dalam hati kita itu. Oh betullah firman itu. Ya, sehingga kalau engkau mulai memikirkan yang salah, memikirkan yang jahat, ingat firman. Oh nggak boleh itu. Engkau dibentengi sehingga engkau tidak tergelincir pada godaan setan itu. Tapi supaya kau makin kuat, saudara-saudaraku, beritakan firman itu. Share kepada banyak orang di sekitar kita. Supaya mereka mendengar. Mereka dikuatkan. Dan kalau hal itu yang terjadi, engkau sedang memperkuat juga pertahanan di benteng dirimu. Hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan berhenti. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan dalam hidup keimanan kita. Inilah yang mestinya kita jalani dalam hari-hari kita. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau itu. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam ketetapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jaga menjadi sesuatu yang sangat indah. Maka saya membaca Alkitab, menelitinya, bukan comot-comot ayat seenaknya. Melihatnya dalam satu kesatuan yang utuh sehingga terang benderanglah apa yang Tuhan mau. Kurenungkan, kusimpan. Kutolak yang salah datang di pikiranku. Kulakukanlah apa yang menjadi kehendaknya, maka kuatlah aku dan terjagalah. Itu orang berjaga-jaga, saudara-saudara. Jadi jangan pakainya berjaga-jagalah, tapi kita masih ributnya fenomena ini, fenomena itu. Kita bilang berjaga-jagalah. Tapi ada ayat dicopot, ditunjukkan peristiwa. Saya sebagai pendeta seringkali ditanya orang. Tidak ada korelasinya, dipaksa-paksakan ayatnya. Padahal ayat itu di konteksnya beda bumi langit. Tapi saya juga nggak ngerti ya. Katanya dari ini, katanya dari itu, saya juga nggak tahu. Katanya dari tokoh, dari ini, dari pemimpin. Tapi kenapa bisa begitu? Saya sendiri ragu apakah betul itu dari pemimpin atau ada orang menduplikasinya. Saya juga tidak ngerti. Dan saya juga tidak terlalu mau pusing. Tapi saya ingin mengingatkan tiap umat. Kenapa terjebak di situ? Kenapa seakan-akan meraba-raba dalam hidup ini? Padahal terang benderang. Terang sekali kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi terang sekali satu waktu yang kita tidak duga dia datang. Namun terang sekali kalau kita berjaga-jaga kita aman. Dan terang sekali kalau kita hidup sesuai kehendaknya. Kita akan dibawanya ke surga mulia. Terang sekali itu. Karena itu dikatakan ketahuilah kalau ada tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang. Sudah pasti dia akan berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendak kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini menarik ya.
Kalau tuan rumah itu dia tahu kira-kira maling mau datang Jumat malam, dia jaga-jaga dong. Tapi Tuhan hati-hati loh. Kita nggak tahu persis. Di luar dugaan, bisa Jumat malam, bisa Kamis malam, bisa Rabu malam, bisa Selasa malam. Tapi di sisi lain, karena tahu maling itu datangnya selalu tidak terduga-duga juga kan, tidak laporan begitu, ya perlu juga kau berjaga-jaga. Tapi kalau kau tahu, udah jadi mudah. Cuma memang akhirnya jadi muncul pertanyaan orang kan, berapa lama kita berjaga-jaga? Sepanjang desak napasmu. Bagaimana cara berjaga-jaga? Bukan pegang golok, bukan pegang pedang, atau pegang tombak. Bukan. Bukan pegang-pegang Alkitab. Enggak. Belajar, ngerti, lakukan. So simple. Kita bisa ngukur diri lah kalau kita jujur. Betul nggak saudara-saudaraku? Saya pendeta berkhotbah. Mudah bagiku untuk menyampaikan kebenaran. Tapi tidak mudah bagiku menjalaninya. Ini kan mesti jujur. Apalah sulitnya bilang Tuhan begini, Tuhan begitu. Tapi apakah hidupku begitu? Itu persoalannya. Apalah sulitnya mengatakan Tuhan memberkati aku dengan ini dan itu. Tapi apakah hidupku jadi berkat bagi sesamaku? Itu masalahnya. Saudara-saudara, saya kalau pelayanan suka orang bilang gini, aduh Pak Bigman, terima kasih ya Bapak udah hadir di tempat kita, Bapak melayani. Terima kasih untuk waktunya. Pasti sibuk ya Pak pelayanan. Kemarin pelayanan Pak, ya ini ya. Waduh sibuk sekali ya Pak, ya pasti capek luar biasa. Saya bilang, janganlah ngomong gitu. Jadi kadang-kadang saya agak risih. Loh kenapa Pak? Saya tidak akan segan berkata, kalau saya pergi pelayanan sana sini banyak undangan. Kalau itu dibilang pelayanan, saya juga harus jujur, apa iya? Loh kok apa iya? Lah iyalah. Siapa yang gak suka diundang ke sana ke sini? Banyak orang undang aku, banyak amplopku. Iya kan? Kalau banyak yang undang aku, banyak amplopku, sebetulnya aku melayani Tuhanku apa dompetku? Nah itu kan pertanyaan menarik. Maka saya harus bertanya pada diri saya. Sebetulnya apa yang lagi game yang ku mainkan ini? Saya diundang ke sana ke sini. Kalau saya pergi, apakah karena memang saya mau memberitakan Injil itu atau untuk gengsiku? Namaku terkenal di sana sini. Mana yang ku cari? Saudara-saudara, jujur terhadap batin menjadi tak sederhana. Disinilah hidup itu harus kita perjuangkan dan kita lakukan dalam keseharian kita. Kita jujur, saya di situ enggak ya? Supaya saya jangan jadi terlena. Pelayanan saya pikir saya melayani Tuhan, padahal saya melayani diri. Saya pikir saya mengabdi pada Tuhan, padahal saya mendapatkan keuntungan materi. Bukankah itu berbahaya? Setan bisa menina-bobokkan Bigman Sirait, maka dia harus jaga-jaga. Di beban yang rindu untuk mendidik banyak orang mengerti kebenaran. Ya, saya punya beberapa kelas PA. Lalu ngajar PA ini memang capek, saudara. Kita ngajar, tanya jawab, diskusi bisa lebih panjang. Dan harus selalu siap, bukan? Tapi ketika PA itu kita bisa menyampaikan kebenaran dan orang belajar akan kebenaran, batin kita juga puas. Apalagi kalau melihat kemudian teman-teman ini ada berubah dalam sikap hidupnya, berubah dalam perilakunya. Oh God, thanks. Batin ini puas, saudara-saudaraku. Itulah kehidupan di mana kita berjaga-jaga itu. Yaitu hidup dalam kebenaran dan melakukannya tiada henti. Hidup dalam kebenaran dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Berjaga-jagalah. Jangan pernah berhenti berjalan di jalannya itu, saudara-saudara yang kekasih. Itulah makna dari tanda akhir zaman itu. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Itulah makna yang diberikan kepada kita. Supaya kalau kita lihat gejala itu, tahulah kita dia sudah semakin dekat dan berjaga-jagalah. Tetapi tanda-tanda itu sendiri sudah progres berjalan dari first coming to second coming, dimulai dengan runtuhnya bait Allah. Nanti soal bait Allah kita akan bicara. Yesus sendiri yang menubuatkan tahun 70 hancur itu bait Allah. Rata tanah. Ya. Nah oleh karena itu di dalam perenungan yang kita lewati, di dalam pemaknaan yang kita dalami, dalam mengerti kehendak Allah itu, mari kita sama-sama menjalaninya di dalam takut akan Dia. Sehingga hidup kita terjaga dan terpelihara karena kita mencintai firman-Nya seutuhnya.
Dan bukan firman-firman yang kita suka lalu kita pilih, kita pilah untuk diri kita. Ini yang aku mau, yang itu aku tidak mau. Nah, itu bahaya. Jadi makna tanda akhir zaman hanya satu kata, mengingatkan kita berjaga-jagalah. Jangan terjebak pada fenomena-fenomena, cerita-cerita alam semesta ini. Tapi tataplah untuk terus berjalan di jalan Tuhan, melakukan kehendaknya. Karena itu memang sudah semestinya membuat kita terjaga dan bersekutu abadi dengan Dia. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami berjaga dalam hidup ini supaya hidup kami berkenan kepadamu, melakukan apa yang Tuhan mau. Berkat sertai kami di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Kristus yang akan datang. Di dalam penantian kami bersyukur karena kami diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristiani ini. Terus berdoa, dukung pelayanan yang bisa kita kerjakan dengan dukungan yang bisa Anda lakukan. Kita boleh bersama-sama mengumandangkan kebenaran. Sampai ketemu kembali. Shalom. Dengan bahagia yang